kekerasan yang dilakukan secara berkelompok atau satu orang yang lebih berkuasa atau lebih kuat dari orang lain dengan tujuan menyakiti secara terus-menerus. Jadi bullying itu sangat rentan terjadi di lingkungan sekolah, apalagi di dalam kelas itu sendiri. Contoh-contoh bullying nanti Ibu jelaskan ya di lingkungan sekolah dan jenis-jenis dari bullying itu sendiri. Oke, contoh bullying di lingkungan sekolah. Yang pertama itu melakukan pemalakan seperti minta traktir dengan cara memaksa. Terus yang kedua, berkata kasar, berteriak hingga memberikan hukuman fisik seperti push up atau squat jump, melebihi batas kemampuan siswa. Yang ketiga, memberikan nama julukan yang merendahkan anak secara mental dan fisik. Contohnya, misalnya gembrot, pesek, hitam, atau banyak juga yang terjadi memberikan julukan nama orang tua kandung dari anak tersebut, entah nama orang bapak atau ibunya. Terus contoh pertama tadi itu melakukan pemalakan. Banyak di sini yang merasa dirinya berkuasa, lebih kuat dari temannya, dengan gampangnya meminta uang temannya, berkedok meminjam, tapi dilakukan secara paksa, dilakukan secara kasar. Itu sudah termasuk dari contoh bullying di sekolah. Yang kedua, berkata kasar, berteriak-teriak hingga memberikan hukuman fisik seperti push up atau squat jump. Berkata kasar, berteriak-teriak atau memberikan hukuman ini biasa terjadi di masa orientasi siswa atau itu dulu ya, masa orientasi siswa baru. Tapi sekarang dengan ingin meminimalisir dari perilaku bullying kakak kelas ke adik kelas, jadi cara masa orientasi siswa sekarang itu diberikan materi atau games ya. Terus jenis bullying. Jenis bullying itu ada 5. Yang pertama itu verbal bullying. Yang kedua physical bullying atau perundungan secara fisik. Yang ketiga social bullying atau perundungan sosial. Yang keempat cyber bullying atau perundungan dunia maya. Yang kelima sexual bullying atau perundungan secara seksual. Baiklah, yang pertama Ibu ingin jelaskan apa itu verbal bullying. Bullying dalam bentuk verbal biasanya menjadi dari awal perilaku bullying yang lainnya, serta menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih lanjut. Contoh bullying verbal yaitu julukan nama, celaan, fitnah, merendahkan, mencela, atau mengejek. Yang kedua, physical bullying atau perundungan fisik. Bullying secara fisik yang paling tampak dan paling mudah diidentifikasi. Contoh bullying fisik yaitu memukul, mendorong, menjambak, menendang, mencubit atau mencekik, menggigit, mencakar, meludahi dan merusak serta menghancurkan barang-barang teman yang ditindas, memeras. Itu termasuk dari perundungan secara fisik. Selanjutnya itu social bullying atau perundungan secara sosial. Jadi perundungan secara sosial ini menindas, mengakibatkan merusak reputasi atau merusak hubungan seseorang. Intimidasi sosial mencakup berbohong, menyebarkan rumor negatif, mempermalukan seseorang dan mengucilkan seseorang. Itu termasuk perundungan sosial. Menyebarkan rumor, memfitnah, itu termasuk perundungan secara sosial. Berikutnya yaitu cyberbullying atau perundungan di dunia maya. Tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media sosial atau media elektronik seperti rekaman video intimidasi, pencemaran nama baik lewat media sosial. Jadi banyak terjadi di kehidupan kalian seperti ini, apalagi anak-anakku yang aktif menggunakan media sosial. Pasti kalian pernah mendapatkan perundungan di dunia maya atau di media sosial. Banyak contoh
perundungan di dunia maya. Misalnya mengupload foto temannya dan membuat status si A jelek ya, hidungnya pesek, kulitnya hitam, malah gendut lagi. Itu kan perundungan di dunia maya. Selanjutnya itu seksual bullying atau perundungan secara seksual. Perundungan seksual, tindakan yang dilakukan secara berulang, berbahaya dan mempermalukan target seseorang secara seksual. Bentuk perundungan seksual merupakan mencakup pemanggilan nama secara seksual atau catcalling, komentar kasar, gerakan vulgar, menyentuh tanpa izin, dan materi pornografi. Jika dibiarkan, perundungan seksual akan mengarah pada kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini, perundungan seksual ini, kalian jika mendapatkan atau kalian menjadi korban, silahkan segera melapor ke Bapak Ibu guru di sekolah ya. Jika kalian mendapatkan komentar kasar, kalian disentuh tanpa izin kalian, itu sudah menjadi sexual bullying. Berikutnya, Ibu akan memperlihatkan video tentang dampak dari bullying itu sendiri. Jadi, silahkan ditonton secara baik-baik ya. Bullying berdampak sangat buruk pada korban, di antaranya kesedihan dan suasana hati yang berubah-ubah, kurangnya rasa percaya diri, menjadi pribadi yang tertutup, kurangnya pencapaian dan keinginan untuk belajar, keinginan untuk pindah ke sekolah lain, depresi, berpotensi tinggi untuk membuli orang lain, menyakiti diri sendiri atau orang lain, bahkan bunuh diri. Bullying berdampak sangat buruk pada korban, di antaranya kesedihan dan suasana hati yang berubah-ubah, ini kurangnya rasa percaya diri, banyak. menjadi Depresi, pribadi yang tertutup, kurangnya pencapaian dan keinginan untuk belajar, bisa saja keinginan untuk pindah ke sekolah lain, depresi, berpotensi tinggi untuk membuli orang lain, menyakiti diri sendiri atau orang lain, bahkan bunuh diri. Bullying berdampak sangat buruk pada korban, di antaranya kesedihan dan suasana hati yang berubah-ubah, kurangnya rasa percaya diri, menjadi pribadi yang tertutup, kurangnya pencapaian dan keinginan. Oke, sekian materi dari Ibu. Semoga dengan mendapatkan materi tentang bullying, kalian lebih waspada dengan lingkungan, dengan cara kalian berteman ya. Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.